Namun, kumis perak itu hampir terbawa, dan Gu Sui tidak bisa memikirkan Sekte Abadi Yuan Surgawi sebagai kesempatan untuk menang. Karena dia mengira pihak lain sedang sekarat. Tidak ada kemungkinan lain. Memikirkan hal ini, Gu Sui bahkan lebih marah, dan banyak sampah seperti semut layak untuk dia pertimbangkan begitu banyak. Tanda seru. Tanda seru. HMPH, aku tidak pernah berpikir untuk melepaskanmu, tapi aku tidak sopan sekarang. Gu Sui tidak bisa tidak berpikir bahwa Huang Fui lah yang merasa bahwa dia tidak akan menunjukkan belas kasihan bahkan jika dia kembali ke Xianjing, jadi dia membuat yang ini. Bagaimanapun, keduanya memiliki dendam. Tapi bagaimanapun juga, tidak mungkin untuk menggoyahkan rencana Gu Sui untuk menghapuskan 3 orang. Pada saat ini, saya melihat Gu Sui mengangkat kepalan tangan dan berkata, "Tuan, apakah Anda sendiri ingin menghapus anak bernama Qin Yichen itu?" Gu Sui mengatakan ini, bukan karena Qin Yichen memenuhi syarat untuk membuatnya menghadap ke atas, tetapi karena taruhan oleh Sekte Abadi Yuan Surgawi membuatnya kesal, itu saja. Namun, Gu Sui melambaikan tangannya, berkata sambil mencibir, "Itu hanya puncak suci, tidak perlu menurunkan diri ke level seseorang dengannya. Ikuti saja rencana awal guru. Jika Sekte Abadi Yuan Surgawi adalah yang pertama memainkan Li Wenbin, maka Tian Xiao akan menyelesaikannya." Keponakan bela diri memimpin. Tian Xiao buru-buru meninju di belakangnya. Xiang Wenyuan melengkungkan bibir. Susui mengatur ini. Tentu saja dia khawatir dia tidak bisa menghapus Li Wenbin. Meskipun berada di alam yang sama, Xiang Wenyuan tidak pernah merasa bahwa Li Wenbin dapat berkomentar setara dengan dirinya sendiri. Tapi bagaimanapun, itu adalah pengaturan dari guru, dan Xiang Wenyuan hanya bisa mengikutinya. Selain itu, selain Li Wenbin, sisa Qin Yichen 2 orang tidak diserahkan kepadanya untuk ditangani. Di game kedua, terserah kamu, Wenyuan. Ini adalah puncak suci. Seharusnya tidak lama sebelum Anda, kan? Xiang Wenyuan mendengar sosok ini, dan kemudian mencibir, "Guru yakinlah bahwa para murid akan menyesali pemborosan langit dan bumi yang sangat besar." Setelah operan pertama Gu Sui, dia berkata dengan ringan, "Yuer, kamu bertanggung jawab untuk menekan barisan. Tidak peduli siapa yang bermain di game terakhir, kamu harus membuatnya tidak bisa berdiri dan pergi, mengerti?" Pangeran mengambil alih komando. Cahaya murid Gu Suyu juga dingin, dan sebagai keturunan Gu Suyu dan murid pertama, dia juga mewarisi karakter sebelumnya. Bahkan lebih parah, ular berbisa di mata itu tampak biru. Gu Sui tiba-tiba merasakan senyuman, dan pengaturannya mulus. Atau dengan kata lain, itu adalah kehormatan Sekte Abadi Yuan Surgawi. Lagi pula, alam Sekte Abadi Yuan Surgawi tertinggi bahkan tidak sebagus Xiang Wan termuda, yang membuatnya semakin kecil kemungkinannya untuk kalah. Selama Qin Yichen dihapuskan, rencananya akan lebih mudah diimplementasikan. Tetapi mengingat taruhan itu, Gu Sui akhirnya menanyakan satu hal lagi, "Awasi Sekte Abadi Yuan Surgawi. Jika anak kecil itu dapat menerobos daripada sebelum pertarungan, ingatlah untuk memberitahu guru." Saya dapat mengatakan ini lebih lanjut, dalam pandangan Gu Sui. Itu juga menghancurkan harapan terakhir dari Sekte Abadi Yuan Surgawi. Lagi pula, menurut pendapatnya, satu-satunya kemungkinan Qin Yichen dapat melakukan serangan balik sekarang adalah menerobos, dan ini hanya yang terakhir berpikir itu saja. Ketika 3 orang mengambil nyawa mereka tidak menganggapnya serius, bahkan jika Qin Yichen menerobos. Tidak lebih dari itu semua. Tidak ada yang pernah memenangkan 10.000 peri dari Sekte Abadi kami. Kali ini, ambil saja limbahnya dan operasikan orang lain. Ngomong-ngomong, ketuk orang lain dan beritahu mereka konsekuensi dari melanggar kasus kita. Huang Fu, kali ini, aku akan membiarkan Dao Alkimia Sekte Abadi Yuan Surgawi benar-benar terputus. Pada saat yang sama, di dalam kota Senxiao, Qin Yichen sekali lagi bertaruh pada berita dan segera menjadi nama rumah tangga. Benar-benar terlalu banyak perhatian pada Sekte Abadi Yuan Surgawi. Lagi pula, saya memenangkan 10.000 peri. Tidak ada yang tidak akan cemburu, jadi tentu saja banyak orang menantikan Sekte Abadi Yuan Surgawi untuk mengembalikan uang ini lagi. Biarkan saja mereka merasa lega. Beberapa orang memang seperti ini, dan mereka tidak ingin bersenang-senang, dan mereka tidak ingin orang lain menjadi lebih baik. Terlebih lagi bagaimana Qin Yichen memenangkan uang, tetapi juga menyebabkan banyak orang kehilangan uang. Namun, tidak terduga bahwa Sekte Abadi Yuan Surgawi tidak hanya gagal mematuhi Sekte Abadi Senxiao, tetapi juga mempertaruhkan hampir 3.000 kristal peri dan mempertaruhkan laut kesadaran Qin Yichen. Berita itu mengejutkan. Setiap orang yang mendengar berita itu hanya memiliki satu pikiran di benak mereka. Di mana keberanian Sekte Abadi Yuan Surgawi? Ini hanyalah kematian pacaran. Bahkan jika Anda tidak tunduk pada Sekte Abadi Senxiao, Anda berani menantang. Untuk sementara, ada pendapat yang berbeda. Beberapa merasa bahwa Sekte Abadi Yuan Surgawi terlalu sombong. Dan beberapa orang berpikir bahwa Sekte Abadi Yuan Surgawi enggan untuk pergi ke 10.000 kristal peri. Jadi Qin Yichen 3 orang meminta berkah. Tentu saja, banyak orang yang diam-diam menebak bahwa dengan gaya kerja Sekte Abadi Senxiao, meskipun lembut,
mungkin tidak lebih baik, tetapi lebih baik marah. Namun, tidak ada yang berani mengatakan itu semua dalam suara ini. Tetapi hampir tidak ada yang mengira Sekte Abadi Yuan Surgawi memiliki harapan untuk melakukan serangan balik. Belum lagi serangan balik. Sangat mungkin kali ini upacara akbar Sekte Abadi akan menggelar kasus 3 orang laut kesadaran yang belum pernah terjadi sebelumnya dihapuskan. Jadi, sementara mengejutkan dan menertawakan Sekte Abadi Yuan Surgawi gagal untuk menghargai kebaikan seseorang, banyak penjudi bergegas ke angin untuk bertaruh bahwa laut kesadaran Qin Yichen akan dihapuskan. Meskipun terakhir kali saya kembali ke Qin Yichen, mereka membiarkan mereka kehilangan banyak hal. Itu seharusnya mengambil pelajaran yang panjang. Tapi kali ini, tanpa yang pertama, lautan kesadaran dihapuskan, dan Sekte Abadi Shen Xiao tidak akan setuju. Tanda seru. Pertandingan kedua semakin dekat, dan lautan kesadaran Qin Yichen telah menjadi topik diskusi dan perhatian semua orang di kota Shen Xiao. Dapat dikatakan bahwa saya tidak tahu berapa banyak orang yang menunggu untuk menukar lautan kesadaran Qin Yichen dengan kegembiraan yang hidup dan kekayaan yang layak untuk dinikmati dalam waktu singkat. Dan di dalam Sekte Abadi Yuan Surgawi, setelah antusiasme Duan Mudeng Feng menjadi tenang, dia tiba-tiba dalam suasana hati, awan kesedihan. Meskipun mereka mendukung Qin Yichen, bukan berarti mereka bisa mempercayai Qin Yichen. Keduanya tidak bertentangan. Mereka mendukungnya karena mereka dan Qin Yichen ada di pihak yang berpihak. Tetapi ketika sampai pada kepercayaan, akan lebih baik bertaruh pada lebih banyak kristal peri, yang tidak akan menjembatani kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, ketika semua murid cemas, mereka hanya bisa menaruh harapan mereka pada kemampuan Qin Yichen untuk menerobos dan menjadi salah satu pil master pembangkit tenaga listrik teratas. Tidak hanya sekelompok murid, bahkan Huang Fuxi juga khawatir, dan bahkan status dan wilayahnya, lebih rasional untuk bertindak dengan antusias daripada darah. Namun, Qin Yichen harus tetap melakukannya, tanpa urgensi, bahkan jika banyak orang menantikan laut kesadarannya dihapuskan. Adapun kekhawatiran semua orang, Qin Yichen telah mengkonfirmasi bahwa pencapaiannya adalah pemahaman dan alam yang jelas. Dan dia hanya memiliki satu langkah di pintu. Dapat dikatakan bahwa kapanpun dia mau, dia dapat menarik guntur kapan saja dan mengkonsolidasikan kekuatan roh. Tetapi alasan mengapa dia tidak memilih untuk menerobos sebelum pertandingan bukan karena dia ingin memamerkan lengan baju merahnya. Tetapi setelah mempertimbangkan peningkatan kekuatannya, dia akan menarik perhatian Sekte Abadi Shen Xiao. Jadi kapan saya harus memilih untuk menerobos? Secara alami, sudah waktunya bagi pihak lain untuk memeriksanya kembali.